Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Muhammad Agung Dharma Himawan, beserta rekan kami Reni Astari Hidayat, Siti Lestari, dan Betty Ria Hidayati akan mempresentasikan tentang pengembangan silabus dan RPP. Oke, kita langsung saja. Silabus ini merujuk pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang mana sampai dengan saat ini belum ada perubahan mengenai silabus. Jadi bentuk dan komponen silabus masih tetap sama. Silabus sendiri ialah acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Oke, ini juga telah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, jadi kita langsung singkat saja. Komponen silabus ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya, prinsip pengembangan silabus. Menurut Darmadi dalam Nur, prinsip pengembangan silabus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Yang selanjutnya, langkah-langkah pengembangan silabus, yaitu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KD, merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, mengidentifikasi materi pembelajaran, mengurutkan penyajian uraian materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan penentuan jenis penilaian. Selanjutnya yaitu pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Adapun surat edaran menurut Mendikbud nomor 14 tahun 2019, intinya yang pertama, penyusunan RPP itu dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Yang kedua, dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Yang menjadi komponen intinya adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen yang lainnya itu bersifat pelengkap. Yang ketiga, sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenisnya dalam sekolah, atau kelompok kerja guru, atau musyawarah guru mata pelajaran, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Yang terakhir, RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan. Adapun alasannya diubah komponen dan format RPP menurut Dirjen Diknas tahun 2020. Yang pertama, RPP dianggap dibuat hanya untuk administrasi sekolah, administrasi kepegawaian atau dinas, atau administrasi akreditasi. Yang kedua, guru diindikasikan membeli dari penyedia jasa RPP. Yang ketiga, guru hanya melakukan copy paste dari milik guru lainnya. Yang keempat, RPP yang dimiliki hanya merubah tahunnya saja. Yang kelima, RPP yang ada sangat banyak dan menghabiskan kertas atau ATK. Yang keenam, RPP yang ada itu dianggap membatasi guru dalam berkreasi dan berinovasi di kelas. Yang kedelapan, RPP menggunakan model yang kadang mengikat dengan sintak-sintaknya. Dan yang terakhir yaitu RPP tidak dilaksanakan di kelas. Adapun prinsip penyusunan RPP yang pertama yaitu perbedaan individual peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, latar belakang budaya, gaya belajar, dan atau lingkungan peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik ini dalam proses pembelajarannya dirancang untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, dan inovatif, serta kemandirian belajar siswa. Yang keempat, yaitu pengembangan budaya membaca dan menulis.
Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran dalam membaca, pemahaman beragam bacaan dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut. RPP itu memuat rancangan program pemberian umpan balik, baik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Selanjutnya itu penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. Selanjutnya itu mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu di sini keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, keberagaman budaya. Dan yang terakhir yaitu penerapan teknologi dan komunikasi. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang RPP. Kita tahu bahwa dasar hukum penyusunan RPP yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Lalu setelah Menteri Nadiem menjabat, dikeluarkan sebuah surat edaran Menteri nomor 14 tahun 2019 yang merubah format penyusunan RPP. Oke, untuk membedakannya, kita bisa lihat menurut Permendikbud nomor 22 ada 13 komponen RPP yang terdiri atas pertama, identitas sekolah, yang kedua, identitas mata pelajaran, yang ketiga, kelas atau semester, yang keempat, materi pokok, yang kelima, alokasi waktu, yang keenam, tujuan pembelajaran, yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang kedelapan, materi pembelajaran, 9, metode pembelajaran, 10, media pembelajaran, 11, sumber belajar, 12, langkah-langkah pembelajaran, dan 13, penilaian hasil pembelajaran. Yang berubah menurut surat edaran ialah dari 13 komponen diubah atau diciutkan menjadi 3, yaitu poin ke-6, tujuan pembelajaran, poin ke-12, langkah-langkah pembelajaran, dan poin ke-13, penilaian hasil pembelajaran. Jadi ada 3. Dari ketiga komponen ini dapat dibuat RPP 1 lembar. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran, yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh peserta didik pada proses pembelajaran. Menurut Evitasari dan Utamintias, tujuan pembelajaran diturunkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dari KI dan KD, lalu diuraikan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya, kita baru bisa menentukan tujuan pembelajarannya. Untuk menuliskan tujuan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD atau kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Nah, tujuan pembelajaran itu diturunkan dari IPK. Yang ketiga, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau aspek kompetensi hasil belajar. Dan yang keempat, memberikan gambaran proses dan hasil. Nah, di sini harus ada aktivitas pendekatan, pendekatannya menggunakan pendekatan apa, metodenya menggunakan metode belajar apa, dan model, jadi modelnya model pembelajaran apa yang akan digunakan. Selanjutnya untuk merumuskan tujuan pembelajaran, ada 2 teori, yaitu teori behavioris dan non-behavioris. Yang pertama, tujuan pembelajaran behavioris. Ada 4, yang kita kenal biasanya ABCD, atau audience, behavior, condition, dan degree. Nah, untuk penjelasannya, audience adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Jadi, audience ini peserta atau siswa ya. Selanjutnya, behavior. Behavior adalah perilaku yang diharapkan setelah siswa melakukan proses pembelajaran. Yang C atau condition, yaitu syarat yang harus dicapai oleh peserta didik agar perilaku tersebut dapat ditunjukkan. Dan yang terakhir, degree atau tingkat keberhasilan. Yang selanjutnya ialah tujuan pembelajaran menurut teori non-behaviorism. Ada 3, yaitu A, B, C, audience, behavior, dan content. Nah, bedanya di sini hanya di konten. Audience dan behavior itu maknanya sama dengan yang teori behavioris. Untuk konten sendiri ialah materi pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Nah, berikut ini adalah contoh. Yang pertama, tujuan pembelajaran behavioris. Menurut teori ini, ada 4, yaitu A, B, C, D. Contohnya yaitu melalui kegiatan mengamati video daur air, siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Nah, di sini yang menjadi audiens adalah siswa. Selanjutnya,
behavior atau perilaku yang ingin dicapai ialah menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan. Lalu C atau kondisinya bagaimana perilaku tersebut dapat diwujudkan, yaitu melalui kegiatan mengamati video daur air. Yang terakhir, degree atau tingkat keberhasilannya ialah siswa itu dapat menuliskannya secara tertulis atau dapat menjelaskannya secara tertulis. Seperti itu. Nah, untuk urutan ABCD-nya sendiri itu tidak harus urutan ABCD ya, bisa mengacak seperti di contoh ini. Yang pertama ialah kondisi dulu. Nah, setelah kondisi baru audience. Setelah audience baru behavior. Lalu dilanjut dengan degree. Jadi tidak harus urutan ABCD, bisa saja mengacak. Yang selanjutnya ialah tujuan pembelajaran non-behavioris. Contohnya di sini ialah siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan melalui kegiatan mengamati video daur air. Nah, di sini audiensnya sama, yaitu siswa. Behaviornya yaitu kegiatan menjelaskan, yaitu perilakunya itu yaitu dia atau siswa bisa menjelaskan. Selanjutnya kontennya itu konten materi tentang apa? Yaitu tentang tahapan proses terjadinya hujan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu mengenai kegiatan pembelajaran. Di dalam pembelajaran ini terdapat langkah-langkah kegiatan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Berdasarkan Kemendikbud tahun 2020, untuk kegiatan pendahuluan ini berisi kegiatan yang pertama menyiapkan peserta didik, kemudian pemberian motivasi, kemudian mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan apa yang akan dipelajari, kemudian menjelaskan tujuan atau kompetensi dasar yang akan dicapai, kemudian yang terakhir pada kegiatan pendahuluan ini yaitu menyampaikan cakupan materi. Untuk kegiatan inti, ini merupakan suatu rangkaian kegiatan di mana aktivitas peserta didik ini dalam proses pembelajaran dikaitkan dengan metode, media, sumber belajar yang disesuaikan. Kemudian pada kegiatan penutup, ini berisi aktivitas bersama antara guru dan siswa dalam melakukan refleksi dan evaluasi. Kemudian pada kegiatan penutup ini adanya umpan balik, pemberian umpan balik, kemudian pemberian tindak lanjut atau tugas, dan yang terakhir memberikan informasi materi atau rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Kemudian selanjutnya dalam pembelajaran ini ada penilaian. Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian aspek yang dinilai dalam pembelajaran ini ada 3. Yang pertama penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian kognitif atau pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Kemudian hal-hal yang termuat dalam penilaian. Dalam penilaian ini yang pertama memuat hal-hal yang berkaitan dengan menilai kesiapan, proses dan hasil belajar, atau di sini adalah penilaian authentic assessment. Kemudian penilaian tersebut digunakan untuk remedial, pengayaan dan konseling. Kemudian memuat rancangan penilaian. Selanjutnya memuat jenis atau teknik penilaian, bentuk penilaian, instrumen dan adanya pedoman penskoran. Kemudian dalam penilaian ini mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kalau untuk penilaian sikap ini dikhususkan untuk mata pelajaran PPKN dan pendidikan agama budi pekerti. Kemudian disesuaikan dengan kompetensi indikator ataupun kompetensi dasar. Kemudian yang terakhir memuat penilaian yang mengukur berpikir kritis atau HORS dan soal-soal keterampilan khusus mata pelajaran, misalnya agama, seni budaya, bahasa, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya mengenai format RPP. Pada dasarnya RPP ini tidak memiliki format yang baku ya, tidak ada standar baku dalam penulisan RPP. Ada beberapa alternatif dalam format RPP ini dalam bentuk deskripsi, bisa dalam bentuk tabel, ataupun bisa kombinasi antara deskripsi dan tabel. Ya, berikut format RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Di sini bisa dilihat pada RPP tahun 2016 ini itu memuat ada KI ya, selain identitas ya, KI, KD ini dicantumkan. Sedangkan pada format RPP tahun 2019 ya, ini di sini hanya berisi 3 komponen inti. Ada tujuan, langkah-langkah dan penilaian, menyimpulkan dan penilaian. Nah, untuk format RPP tahun 2016 ini ada 13 komponen ya. Kemudian pada RPP tahun 2019
ini terdiri dari 3 komponen inti, yang lainnya hanya pelengkap. Ya, bukan tidak ada, tetapi hanya sekedar pelengkap. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.